Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas materi waralaba atau franchise dan lisensi merek. Kita akan melihat bagaimana bentuknya, lalu aspek-aspek hukum di dalam waralaba. Istilah franchise ini berasal dari bahasa Prancis yaitu franchise, yang artinya bebas dari perbudakan. Sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan kata free atau bebas padanannya atau asal dari kata, sehingga muncullah namanya franchise Namun sekarang kata itu mempunyai arti yang lain. Lalu berkaitan dengan waralaba, itu berasal dari kata wara yang berarti lebih atau istimewa, dan laba berarti untung. Jadi maksud dari kata waralaba adalah usaha yang memberikan keuntungan yang lebih atau usaha yang keuntungannya istimewa. Apa yang akhirnya menyebabkan istimewa dan laba yang lebih? Nah, mari kita akan ulas lebih dalam. Definisi waralaba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba, yaitu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan penjualan barang. Sehingga ini usaha yang memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha dari pihak lain, kemudian dijadikan sebagai sebuah cara agar penyediaan atau penjualan jasa menjadi lebih lancar Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis Jadi ada kontrak tertulis dari pihak-pihak yang terlibat dalam waralaba, yaitu antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, yang kemudian nanti bisa dibuat perjanjian tertulis itu. Karena kita di Indonesia, maka perjanjiannya harus dalam bahasa Indonesia, yang berlaku di Indonesia Jadi waralaba atau franchise adalah suatu perikatan yang lahir dari perjanjian antara pemberi waralaba, franchisor, dan penerima waralaba atau franchise. Perjanjian harus dibuat secara tertulis. Jadi keabsahan perjanjian waralaba selain harus memenuhi ketentuan pasal di mana sepakat semuanya terhadap kewajiban, lalu juga dibuat secara tertulis dan didaftarkan. Dalam suatu perikatan waralaba terdapat unsur hukum perjanjian dan hak atas kekayaan intelektual, misalkan saja hak merek atau hak dagang. Kalau teman-teman pergi bepergian, lalu di pinggir-pinggir jalan ada McDonald, McD, atau ada bakso Sony misalkan, ini sebut merek malah atau kopi Arab, kopi Aceh yang tersebar di mana-mana, makan tiga saudara sederhana yang tersebar di mana-mana, itu juga bisa jadi masuk menjadi usaha waralaba, termasuk sebagai usaha waralaba, karena itu adalah merek yang kemudian tersebar di mana-mana. Merek yang tadinya satu tetapi digunakan di banyak usaha, di banyak
4. Ada perjanjian di dalamnya, lalu ada hak atas kekayaan intelektual terkait dengan merek atau rahasia dagang. Karakteristik waralaba. Jadi, si pemberi waralaba mengizinkan si penerima waralaba untuk memakai merek dagang. Sistem bentuk manajemen dari pemilik waralaba, pemberi waralaba ya, berdasarkan exclusive right, ya, berdasarkan perjanjian yang dibuat. Bagaimana cara menyajikan bakso misalkan, merek baksonya digunakan, dan bentuk manajemen mengatur agar pekerjanya bisa sesuai dengan budaya dan bisa berkembang. Nah, itu dipersilahkan untuk dipakai, digunakan ya. Izin pemakaian tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Perjanjian waralaba ini hanya untuk wilayah tertentu ya. Misalkan, lalu atas perjanjian izin 3 hal tersebut, maka penerima waralaba harus membayar kepada pemberi waralaba dengan sejumlah fee atau royalti. Seluruh biaya-biaya untuk melaksanakan perjanjian waralaba ini menjadi beban penerima waralaba. Itulah karakteristiknya tadi ya. Nah, bentuk waralaba ada beberapa bentuk. Yang pertama, produk in trade franchise, di mana pemberi waralaba memberikan lisensi kepada penerima waralaba untuk menjual produk-produk, misalnya dealer mobil, stasiun bensin ya, ataupun toko-toko tadi ya, misalkan begitu ya. Lalu bisnis format, di mana seorang pemberi waralaba memberikan keseluruhan konsep bisnis meliputi strategi pemasaran, pedoman, standar pengoperasian, bantuan teknis, pelatihan kepada penerima waralaba. Misalkan tadi seperti rumah makan sederhana, bakso Sony, begitu misalkan begitu ya. Nah, itu bentuknya itu semua konsep bisnis terkait resep rahasia, cara menyajikannya, cara pemasarannya, pedoman dari standar pengoperasian itu diberikan kepada penerima waralaba. Bahkan nanti akan dilatih menjadi pemasak yang kualitasnya sama dengan rumah makan pusatnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, perjanjian atau kontrak waralaba ini merupakan dokumen yang di dalamnya berisi seluruh transaksi yang dijabarkan bersama dan tepat, menggambarkan janji-janji yang dibuat dan harus adil, serta menjamin kontrol untuk melindungi integritas sistem. Jadi sistem yang terhubung tadi antara waralaba satu dengan pusatnya dan dengan yang lainnya, kesamaan konsep, kesamaan model manajemen, sistem pemasaran, lalu metode menyajikan, menjamin kontrol, itu juga dituangkan di dalam dokumen, dijabarkan, dimana nanti akan ada poin-poin isi kontrak, yaitu diantaranya penentuan dan identifikasi kepala waralaba sebagai pemilik, lalu hak-hak yang diberikan dari kepada penerima waralaba dari pemberi waralaba, lalu jangka waktu perjanjian, hak pada masa awal ataupun selanjutnya dari penerima waralaba, lalu kewajiban awal dan selanjutnya dari penerima waralaba, kontrol operasional terkait dengan waralaba itu, lalu penjualan bisnis, kematian dari waralaba itu, arbitrase ketika ada sebuah
permasalahan yang harus diselesaikan, lalu berakhirnya kontrak dan akibat-akibatnya dari waralaba itu ya. Hak dari pemberi waralaba yaitu berhak menerima setoran, berhak memeriksa pembukuan, berhak memeriksa usaha, lalu memutuskan hubungan kemitraan karena pelanggaran, misalkan pelanggaran yang dilakukan oleh penerima waralaba, atau membeli kembali waralaba pada saat pemutusan hubungan kemitraan, dan membeli kembali waralaba pada saat dijual oleh penerima waralaba. Itu hak dari pemberi waralaba. Kewajiban dari pemberi waralaba yaitu membantu memilih lokasi usaha. Sebagai orang yang pihak yang sudah berpengalaman dari usaha itu, maka dia harus membantu penerima waralaba untuk memilih lokasi yang tepat. Lalu membantu pengembangan usaha dan memberikan materi promosi. Lalu menyediakan manual operasional usaha agar kualitasnya sama ya. Lalu menyediakan program bimbingan pelatihan bagi penerima waralaba agar apa yang disajikan nanti memiliki kualitas yang sama, dinikmati oleh konsumen dengan kesamaan meskipun dia hanya cabangnya ya waralaba, tetapi sama dengan pusatnya. Lalu menyediakan staf yang mensupervisi masa awal berdirinya waralaba tersebut dan memberikan hak penggunaan nama, cap dagang, rancangan dan logo kepada waralaba, penerima waralaba. Itulah kewajiban dari pemberi waralaba. Hak dari penerima waralaba memperoleh petunjuk dan bantuan, menggunakan nama dan sistem, memperoleh persediaan produk ya. Seperti misalkan dari produk makanan, ada produk-produk tertentu yang nanti akan langsung dikirimkan dari pusat dan penerima waralaba tinggal menjualnya gitu ya. Seperti dealer motor, dealer mobil ya, seperti itu ya. Lalu menjual waralaba kepada pembeli yang disetujui, memutuskan hubungan jika perjanjian waralaba dilanggar oleh pemberi waralaba. Kewajiban penerima waralaba adalah memberi informasi posisi keuangan yang akurat, memberi izin pemeriksaan usaha, menghadiri program pelatihan awal, sebagai upaya agar nanti manajemennya, kualitasnya, sistem pemasarannya nanti bisa sejalan dengan pemberi waralaba ya, dengan pusatnya ya gitu ya. Lalu mengembangkan waralaba sesuai yang ditentukan, membayar biaya-biaya waralaba, hanya menjual produk dan jasa yang telah disetujui para pihak, lalu membeli persediaan bahan dan tingkat persediaannya, dan menggunakan bahan promosi manual operasi usaha sesuai dengan kesepakatan. Itulah kewajiban penerima waralaba. Apakah hubungan hukum antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba merupakan pemberian kekuasaan? Pemberian kuasa di mana di dalamnya ada pencantuman klausul of no agency, artinya bahwa pemberi waralaba menyatakan penerima waralaba adalah independent contractor ya. Dia sebenarnya sebagai pelaku usaha yang independen, menjalankannya dengan caranya sendiri sebagai mitra kerjasama, tetapi menggunakan merek, diperbolehkan menggunakan merek, diizinkan menggunakan sistem, diizinkan untuk menyontoh, meniru cara kerjanya, cara menyajikannya gitu ya. Akibat hukum dari pemberi waralaba tidak bertanggung jawab atas prestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
penerima waralaba. Karena dia adalah pelaku usaha yang independen juga, mitra yang bisa berjalan sendiri, maka ada akibat hukumnya. Di mana pemberi waralaba ini, dia tidak akan bisa mengontrol secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas prestasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima waralaba ya, terhadap pihak ketiga. Misalkan terhadap konsumen. Sehingga untuk menanggulangi perihal ini, maka dapat dilakukan pengawasan oleh pemberi waralaba terhadap penerima waralaba terkait dengan pengawasan yang melebihi kebutuhan quality control, kebutuhan kualitas dari pekerjaan, kualitas dari produk dan manajemen, tetapi harus lebih ekstra memperhatikan. Bahkan menurut cerita-cerita dari para pelaku waralaba, sempat juga pemberi waralaba itu mengutus orang-orang yang menyamar menjadi konsumen, tapi kemudian setelah dilayani, akhirnya nanti meluruskan ketentuan-ketentuan atau sistem kerja yang seharusnya dilakukan oleh penerima waralaba. Nah, itu cara-cara seperti itu yang biasanya digunakan untuk mengontrol agar penerima waralaba ini tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Bagaimana tanggung jawab pemberi waralaba terkait dengan yang dipasarkan oleh penerima waralaba ke konsumen? Nah, ini juga berkaitan dengan perlindungan konsumen, mana seluruhnya mempunyai ketentuan konsumen harus menjadi pihak yang dilindungi, kenyamanannya tidak dirugikan dan seterusnya. Dan perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Bagaimana penerima waralaba melakukan kesepakatan bahwa pemberi waralaba berhak memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengoperasikan usaha yang sama dengan jarak yang berdekatan dengan lokasi penerima waralaba. Perjanjian itu harus dilakukan dengan tujuan yang baik dan disepakati secara sukarela. Dalam hal pemberi waralaba memutuskan perjanjian waralaba dengan penerima waralaba sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian waralaba utama dan kemudian menunjuk penerima waralaba yang baru, maka penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba bagi penerima waralaba yang baru hanya diberikan kalau penerima waralaba telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut dalam bentuk kesepakatan bersama melalui penyelesaian yang secara tuntas, agar tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa dibuat celaka ya, atau dibuat rugi. Dalam hal penerima waralaba utama yang bertindak sebagai pemberi waralaba memutuskan perjanjian waralaba lanjutan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian waralaba dan kemudian menunjuk penerima waralaba lanjutan yang baru, maka penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba bagi penerima waralaba lanjutan yang baru hanya diberikan kalau penerima waralaba utama telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut. Sama, jadi harus ada penyelesaian secara tuntas, jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Lalu kaitannya dengan hukum merek, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Jadi dengan mudah dapat diketahui siapa pemilik merek yang terdaftar tersebut ya. Jika terjadi perselisihan antara pemilik merek terdaftar dengan penerima lisensi atau penerima waralaba,
yang mengadakan perjanjian dengan pemberi waralaba yang mereknya tidak terdaftar, maka perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Jadi penerima waralaba harus berhati-hati. Ini maksud dari asas Nemo Plus. Terkait dengan merek, disyaratkan untuk didaftarkan dengan tujuan itikat baik. Penerima lisensi yang beretikat baik tetapi kemudian merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, maka penerima lisensi tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu lisensi. Pembayaran lisensi tidak diberikan kepada pihak yang mereknya dibatalkan, tetapi kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan. Terkait dengan pencatatan lisensi, diwajibkan supaya pemerintah dapat mencegah perjanjian lisensi yang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Karena tujuannya adalah untuk membangun sebuah usaha dengan penggunaan merek, maka tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan, harus dilakukan secara hati-hati. Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik mereknya. Ini merupakan pasal yang melindungi kepentingan merek dari waralaba atau pemberi waralaba. Terkait dengan aspek hukum merek, ada sarana pengawasan mutu yang bisa menjadi kewajiban penerima lisensi merek waralaba untuk menerima pasokan bahan mentah atau produk sumber daya dari pemberi waralaba sebagai pemilik merek, sehingga dari lisensi lalu merek ada juga pasokan bahan atau produk yang dilakukan oleh pemberi waralaba. Di berbagai negara, keabsahan perjanjian tertutup itu ketika perjanjian tertutup mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka akan dilarang. Sebaliknya, jika perjanjian lisensi yang merupakan perjanjian tertutup tersebut bermanfaat untuk sarana pengawasan mutu atau justru mendorong efisiensi keselamatan, maka perjanjian tersebut diperbolehkan. Nah, itu terkait dengan aspek hukum merek. Inilah materi hukum waralaba. Silakan jika ada yang ditanyakan boleh di dalam forum diskusi. Kurang lebih mohon maaf. Saya Heri, Allahumma fiqh lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.